أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah baik nggih. Semoga pada pertemuan kali ini kita akan bisa mengikuti pelajaran sampai akhir dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk materi kali ini kita lanjutkan materi yang kemarin ya, yaitu bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Sekarang kita menuju ke contoh-contohnya. Keautentikan Al-Quran yaitu ada beberapa keistimewaan, yaitu yang pertama sebagai berikut. Kelembutan Al-Quran secara lafaz yang terdapat dalam susunan suara dan keindahan bahasanya. Yang terdapat dalam susunan suara, maksudnya itu kayak tajwidnya, ikhfa, iklab itu ya. Dan keindahan bahasanya. Contoh la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, seperti itu. Itu kan lantunnya indah, bahasanya juga indah, bisa diselantunkan dengan suara yang fasih dengan qori. Lalu keserasian Al-Quran untuk orang awam maupun kaum cendekiawan, artinya semua orang dapat merasakan keagungan dan keindahan Al-Quran. Nah, semua orang dapat merasakan keagungan dan keindahan Al-Quran. Contoh seperti halnya ada preman sampai preman, terus dia sedang mendengarkan lantunan qori'ah ulama siapa, dan dia terkesan, terkejut dan kaget kalau bahwasanya wah ini kok enak sekali ya gitu. Nah, dia langsung masuk Islam. Seperti halnya di kisah Kanjeng Nabi ada Sayyidina Umar nih, kalau istilahnya Sayyidina Umar itu belum masuk Islam, terus mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, lalu beliau langsung masuk Islam. Selanjutnya, tantangan Allah sebagai bukti keautentikan Al-Quran. Sejak diturunkannya Al-Quran hingga akhir zaman, keautentikannya akan selalu terjaga. Hal ini disebabkan kemukjizatan Al-Quran itu sendiri, baik dari aspek bahasa dan uslubnya, maupun dari aspek kandungan isinya yang telah terbukti tidak ada yang dapat meniru atau mendatangkan semisalnya. Al-Quran bukanlah buatan manusia seperti yang telah dituduhkan oleh orang-orang kafir pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu itu ada cerita kalau kitab suci Al-Quran itu, kata orang kafir pada zaman dahulu, itu dibuat-buat oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal itu tidak. Padahal itu semestinya perkataan Allah dan kejadian-kejadian yang sudah pasti terjadi itu ada pada Al-Quran. Seperti hanya surat Al-Kafirun. Nah, surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, itu ada ceritanya sampai di yang ayat tengah itu agamamu agamaku, agamamu dan agamaku. Dulu ada toleransi agama. Selanjutnya, perilaku mengimani kebenaran Al-Quran. Mengimani tentang kebenaran Al-Quran dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu yang pertama,
Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Al-Qur'an adalah murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus iman. Harus percaya kalau bahwasanya kitab suci Al-Qur'an adalah murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca dan mempelajari ajaran dalam Al-Qur'an dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kayak wa itauz zakat. Nah, mengeluarkan zakat itu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Zakat fitri, zakat mal, zakatul badan, itu. Terus menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an supaya mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Nah, ini ada suatu dalil. Suatu dalil itu gini. Siapa saja yang menghafalkan Al-Qur'an itu akan dijauhkan dari api neraka. Minimalnya hafal surat Al-Kahfi, dibaca setiap hari malam Jumat. Terus dibaca yang 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi itu dibaca sebelum tidur. Itu insya Allah dijauhkan dari api neraka. Yang ketiga, mengamalkan secara keseluruhan ajaran dalam Al-Qur'an secara maksimal menurut kemampuan. Nah, kalau kemampuan kita wa iqamus sholati, nah itu dijalankan. Wa itauz zakati itu harus juga wajib. Pokok yang mampu-mampu diterapkanlah, diamalkan. Menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an kepada orang lain walau hanya satu ayat agar bermanfaat dan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Nah, ini walau ayatan, lamun satu ayat. Seperti halnya kita menyampaikan ayat Al-Qur'an di saat kita tahlilan, itu bisa. Membaca surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu kan menerangkan kalau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu dan tidak beranak dan juga tidak diberanakan. Mungkin cukup sekian pelajaran hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.